Kalau kita penuhin keinginan orang tua kita, insya Allah keinginan kita juga terpenuhi. Depan kita sudah mayat, tidak ada air, tidak ada apa, kita operasi ibu yang patah kakinya tapi mengandung anak, jadi kita selamatkan. Saya operasi sesar dulu, setelah itu dikerja sama dokter bedahnya. Dokter Fadli sudah melaunching ya sebuah program pelayanan kesehatan gratis ya di hari Jumat ya. Kalau nggak salah disebut dengan Jumat Berkat. Itu gratis ya, Dokter Fadli. Gratis. Itu seperti apa? Gratisnya ini sementara ini untuk semua ya? Atau dikhususkan untuk yang benar-benar tidak mampu? Semua dok sekarang. Semua ya. Kita tahu 1000 hari kehamilan kehidupan manusia berawal dari 9 bulan pertama. 9 bulan pertama. Itu menentukan IQ-nya orang-orang kita dok. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam Idea Podcast, Zona Bebas Bicara. Telah hadir bersama saya Dr. Fadli Ananda ID, ya, spesialis obstetri dan ginekologi. Apa kabar Dr. Fadli? Alhamdulillah dok. Alhamdulillah, luar biasa. Ini jarang sekali waktu yang bisa ketemu dengan Dr. Fadli ya. Ini luar biasa. Terima kasih atas waktunya Dr. Fadli. Terima kasih banyak dok. Sudah malam-malam nyampe di sini. Iya, Dr. Fadli adalah seorang dokter kandungan ya, spesialis obstetri dan ginekologi. Juga owner rumah sakit Ananda ya. Siap dok. Iya. Dan di beberapa media massa saya melihat Dr. Fadli juga ini adalah merupakan dokter yang peduli kemanusiaan. Siap dok. Dan yang terakhir yang bikin heboh jagat kedokteran di Makassar ya, Dr. Fadli adalah salah satu mantan calon wali kota Makassar. Wakil wali kota. Wakil wali kota Siap, ya, dok. sorry ya. Siap. Ini luar biasa. Siap dok. Apalagi predikat yang kira-kira belum saya sebutkan Dr. Fadli. Saya juga sebenarnya suka balap dok. Jadi balap, ya. Saya juga. Ini motor apa mobil? Mobil dok. Mobil. Saya pembalap nasional, tingkat nasional di Jakarta, sering balapan. Sering juara juga. Luar biasa ya. Jadi memang saya ini flag of Aedes dok ceritanya. Oh gitu. Luar biasa. Iya, saya juga suka musik. Alhamdulillah sudah kolaborasi dengan beberapa musisi nasional. Wow. Untuk konten YouTube juga kemarin bikin. Konten YouTube dan konten Instagram dok. Nah ini luar biasa nih, unik menurut saya ya. Siap dok. Dokter Fadli suka balap, suka musik, tapi kok ngambil spesialis kandungan ya? Korelasinya di mana? Kalau cita-citanya jadi musisi sebenarnya dok. Oh gitu. Cita-cita musisi, hobi balapan, orang tua maunya jadi dokter. Oh jadi dipenuhin semua. Oh gitu. Dan saya selalu beranggapan gara-gara ini saya beranggapan kalau kita penuhin keinginan orang tua kita, insya Allah keinginan kita juga terpenuhi. Oh iya, luar biasa. Berarti ini saya menganggap Dokter Fadli ini kesasar atau masuk di kedokteran itu karena bukan keinginan pribadi ya, bukan keinginan pribadi. Memang dari kecil saya kalau cita-cita anak kecil kan biasanya dokter, saya pilot dulu. Setelah nggak jadi pilot, jadinya maunya jadi musisi. Sempat sekolah di Jogja dulu 3 bulan, gagal, terus disuruh masuk kedokteran waktu itu UMI, ya udah masuk UMI. Iya. Tapi kan sekarang sudah dapat tiga-tiganya ya? Iya, sudah dapat tiga-tiganya. Dokternya jadi, pembalapnya jadi, musisinya juga dapat. Luar biasa. Ini tidak sembarang orang seperti ini ya. Betul. Kalau di bangsa kita di Indonesia ini ya paling hanya selevel ini dokter siapa lagi yang penyanyi? Tompi. Iya, Tompi. Oh, itu levelnya jauh di atas dong. Oh gitu. Kalau kita ini masih amatiran semuanya. Tapi Tompi nggak bisa balap. Oh, iya, Tompi nggak bisa. Dokter Fadli Ananda bisa balap. Siap, dan yang paling penting Tompi nggak pernah jadi calon wakil wali kota ya. Ini luar biasa. Betul. Oke, Dokter Fadli, saya tertarik dengan predikat yang satu tadi yang disebutkan banyak di media-media bahwa Dokter Fadli ini adalah merupakan dokter yang tertarik pada bidang-bidang yang peduli kemanusiaan ya. Ini luar biasa. Apa saja sih sepak terjang Dokter Fadli selama ini di bidang kebencanaan gitu? Alhamdulillah dok, kalau untuk kebencanaan saya sebenarnya banyak ikut ke senior-senior termasuk Dokter Anas ini, Dokter Asis SPU yang ngajar saya, Dokter Isan kita, banyaklah senior-senior yang ngajak saya untuk terjun ke bencana. Saya pertama kali terjun ke bencana waktu itu
akhir di NTT kemarin yang gempa. Oh, gempa di Lombok ya? Iya, cuman Iya. saya nggak mendapat feel-nya di situ dok, karena terakhir baru disuruh ke sana kan udah selesai masalahnya. Betul. Jadi masuk pada tahap rehabilitasi ya? Sudah bagus, sudah pemulihan. Akhirnya setelah itu ada bencana di Palu, saya bersama tim 8 orang pertama yang sampai di sana dok. Itu, Iya. saya dengar Dr. Fadli adalah merupakan satu dari 8 orang yang turun ke lokasi bencana pertama kali ya, dari luar Palu ya. Iya, betul. Apa yang Dr. Fadli lakukan pada waktu itu? Waktu itu kita kan tidak ada orang berpikir, karena lost contact sama Palu, orang tidak berpikir bahwa Palu itu parah dok. Iya. Apa yang kita lakukan pertama kali adalah menyebarkan ke orang-orang. Ada tim kita di sini di Makassar, kita kirim berita bahwa Palu ini sebegini parahnya. Iya. Dan menurut kami waktu itu Palu itu karena dia di tengah kotanya yang parah, jadi tidak ada akses sama sekali. Betul, iya. Jadi itu yang itu kan waktu itu diberitakan bahwa akses masuk ke Palu itu tidak ada. Iya. Dr. Fadli dan tim tiba di Palu itu pakai apa? Saya ada helikopter dok, helikopter teman. Oh, teman. Oh, luar biasa. Kebetulan ada teman punya helikopter, dokter juga meminjamkan kami. Waktu itu kami bilang akses tidak ada. Akhirnya beliau meminjamkan, dan hari H+1 waktu itu gempa Palu, saya ingat sekali hari Jumat malam. Kita Sabtu sudah di lokasi ya. Berarti bukan fasilitas negara ya? Bukan fasilitas person to person ya, yang digunakan untuk masuk. Siapa-siapa 8 orang nih waktu itu? Waktu itu Dr. Asis, Dr. Yose Waluyo, Dr. Isan kita, saya, terus satu lagi Dr. Hizbullah, siapa lagi ya? Ada lagi satu dosen Unismu dok kalau nggak salah. Unismu, 8 orang ya. Nah, itu tiba di Palu sebagai dokter kandungan, apa yang dokter Fadli lakukan di sana? Selama ini kan bencana-bencana dokter kandungan ini nggak pernah dilibatkan. Nggak pernah dilibatkan ya, betul. Ya. Ternyata pas di Palu, semua dokter yang selalu turun kan, senior-senior ini semua selalu turun. Akhirnya sadar nih, ternyata dibutuhkan juga dokter. Waktu itu saya operasi, depan kita sudah mayat, tidak ada air, tidak ada apa. Kita operasi ibu yang patah kakinya tapi mengandung anak. Jadi kita selamatkan. Saya operasi sesar dulu, setelah itu dikerja sama dokter bedahnya. Selamatkan anaknya dan selamatkan ibunya. Selamatkan anaknya dan ibunya, habis itu itunya dikerja lagi sama dokter sejawat bedah orto. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Ini adalah merupakan pengalaman tersendiri yang jarang ditemukan ya. Ya, ini kepuasan batin tersendiri. Ini dia, makanya itu nggak bisa diungkapkan lah kalau saya pribadi melihat. Iya, luar biasa. Saya baca di media bahwa Dr. Fadli Ananda satu-satunya dokter kandungan yang pertama masuk di wilayah bencana dan langsung menolong persalinan. Ya? Betul dok. Ya. Ini terulang lagi ketika ada bencana di Mamuju ya. Betul dok. Ya. Kalau di Mamuju seperti apa dokter? Kalau Mamuju sebenarnya kondisi menurut saya lebih bagus sedikit daripada Palu. Tapi memang di situ juga ada dokternya dok, kandungannya. Cuman kan psikologis dokter yang terkena bencana pasti mencari keluarganya terdahulu dok. Ada trauma ya. Ada trauma dan belum berani masuk gedungnya dan sebagainya dok. Jadi disitulah gunanya tim relawan medis yang untuk menggantikan sementara pekerjaan mereka yang harusnya mereka lakukan dok. Dan lumayan banyak di sana dok. Ada 8. Hari pertama saya langsung operasi 8 orang pasien di sana. Ini korban bencana semua ya? Korban bencana semua. Wah, luar biasa. Bahkan menurut beberapa informasi ada yang sampai tidak tiba di sarana kesehatan. Jadi mereka melahirkan di camp-camp pengungsian. Ada beberapa dok. Kami juga ada yang menolong di tempat camp-camp juga dok kami dok. Saya bahkan bukan sama orang medis, saya menolong persalinan. Jadi dengan alat-alat seadanya. Jadi selama saya di situ ada ransel saya memang di situ siap untuk pertolongan persalinan. Alat-alat partus ya. Luar biasa. Jadi ini catatan, yang penting catatan buat kita semua bahwa pada satu kejadian bencana alam, dokter kandungan juga perlu dilibatkan. Betul, dok. Ya, karena selama ini tidak pernah terpikirkan bahwa akan ada hal-hal yang seperti ini terjadi di kebencanaan. Ini luar biasa. Dan menurut saya pengalaman dokter Fadli ini adalah merupakan pengalaman berharga. Sangat yang berharga. Belum tentu akan dirasakan oleh dokter-dokter yang lain, terutama dokter kandungan. Betul. Nah, dokter Fadli, saya melihat akhir-akhir ini ada beberapa postingan-postingan di media sosial ya, yang beredar bahwa Dr. Fadli sudah melaunching ya
sebuah program pelayanan kesehatan gratis ya di hari Jumat ya. Iya. Kalau nggak salah disebut dengan Jumat Berkah. Iya, betul. Itu gratis ya, Dokter Fadli? Gratis. Itu seperti apa pelayanannya? Sebenarnya ini kita melihat kondisi masyarakat sekarang. Banyak teman-teman saya pelaku-pelaku UMKM yang terdampak pandemi, yang biasanya dia bisa membayar uang konsulnya, membayar uang obatnya. Cuman akhirnya dengan kondisi pandemi ini dia agak kesusahan, Dok. Betul. Jadi akhirnya saya terpikir untuk bagaimana saya bisa membantu mereka. Kalau saya biayain mereka, saya nggak bisa juga, nggak mampu juga kan. Betul. Jadi apa yang saya bisa, ya udahlah kita gratiskan tiap hari Jumat. Toh saya seminggu itu praktik 4 kali, 3 kalinya berbayar, 1 kalinya gratis. Ya itu adil lah menurut saya pribadi, Dok. Khusus hari Jumat? Khusus hari Jumat saya gratiskan dari jam praktek saya, Dok. Jadi jam praktek saya kan biasanya 2 jam, Dok. Jadi jam 4 sampai jam 6. Sekali ini saya bikin jam 3:30 sampai jam 6. Sore ya? Sore. Setiap hari Jumat? Hari Jumat. Iya. Itu kira-kira sampai kapan program ini Dokter Fadli mau laksanakan? Kita melihat kondisi aja, Dok. Kalau kondisinya sudah lumayan bisa, teman-teman sudah mulai lagi hidup lagi, ya kita mungkin pelan-pelan juga, Dok, untuk menyelesaikan program ini. Sudah berapa hari di launching? Ini baru tadi nih, Dok. Dari tadi hari ini. Oh, hari ini ya. Kita juga masih trial and error dan kita lihat bagaimana masalahnya yang terjadi. Ada juga, Dok, masalah-masalah sebenarnya seperti penumpakan pasien, jadinya penumpukan. Betul. Karena terlalu banyak yang daftar, tadi sampai 50 pasien, Dok. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Hari pertama 50 hari ya. Pertama 50. Akhirnya kita membatasin, Dok. Mungkin nanti tiap Jumat supaya tidak terlalu numpuk, 30 atau 40 pasien lah per Jumatnya. Per Jumatnya ya. Jadi yang belum sabar minggu depan ya. Dan kita berharap betul-betul yang membutuhkan lah, Dok. Betul-betul yang terkena dampak COVID ini ataupun betul-betul yang tidak mampu. Iya. Jadi gratisnya ini sementara ini untuk semua ya. Atau dikhususkan untuk yang benar-benar tidak mampu? Semua, Dok, sekarang. Semua ya. Karena kita sekarang kan nggak tahu nih yang mana mampu, yang mana tidak terdampak COVID ya. Kita berharap kesadaran masyarakat lah. Kita kasih gratis begini ya untuk orang-orang yang betul-betul terdampak COVID ataupun betul-betul tidak mampu. Sekarang kan memang agak susah sih membedakan mana orang yang terdampak dan yang tidak terdampak. Betul. Karena sepertinya semua sudah terdampak. Karena terdampak ya PPKM di mana-mana ya, pembatasan di mana-mana sehingga banyak orang yang susah, yang dulunya mungkin dapat pendapatan 1 juta per bulan, sekarang malah agak susah diprediksi. Sehingga ya ini yang memotivasi Dokter Fadli ya? Atau ada motivasi yang lain? Itu yang memotivasi saya, Dok. Maksud saya mau lebih berguna lah, Dok. Berguna untuk orang, dan kondisi sekarang juga jangan sampai kondisi ini, kita tahu 1000 hari kehamilan, kehidupan manusia berawal dari 9 bulan pertama. 9 bulan pertama. Itu menentukan IQ-nya orang-orang kita, Dok. Betul. Jadi masa depan 10-20 tahun negara kita ini dari orang-orang hamil sekarang. Kalau gara-gara pandemi ini kehamilan itu tidak di proper dengan baik, bisa-bisa kita ketinggalan lagi nanti 20 tahun ke depan. Sepakat ya. Saya makanya 9 bulan itu menurut saya awal kecemerlangan lah ceritanya, Dok. 1000 hari dalam 1000 hari kehidupannya manusia. Dan ini akan banyak dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID ya. Betul, Dok. Termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi ya. Gizi. Nah, selama Dokter Fadli dalam 1 hari tadi ya menangani kasus-kasus apa yang paling banyak? Tadi sebenarnya banyak ibu hamil memang, tapi betul-betul ibu hamil banyak yang ada sampai trimester ketiganya belum pernah periksa sama sekali. Belum pernah kontrol sama sekali. Gara-gara nggak ada duitnya, gara-gara suaminya belum kerja, dan banyak lah, Dok. Ada juga sebenarnya yang sebenarnya kelihatannya mampu tapi periksa juga ya nggak masalah lah. Maksudnya kita saat ini ya mungkin terdampak COVID atau apapun itu, kita menganggap itu aja. Namanya Jumat Berkah ya. Namanya Jumat Berkah. Yang tahu kan berkah, kita berharap berkahnya aja. Jangan dilihat nilai materi pendapatannya betul, ya. Nah, kita sebenarnya sangat berharap teman-teman objin yang lain ya, dokter spesialis kandungan yang lain bisa mencontoh apa yang Dokter Fadli lakukan ini, terutama di daerah-daerah, sehingga banyak masyarakat yang bisa terbantu. Karena jujur saja Dokter Fadli, saya sepakat tadi bahwa persoalan-persoalan kita sekarang ini yang paling banyak itu adalah pada kehamilan dan persalinannya. Nah, apa kira-kira yang Dokter Fadli bisa sampaikan ke masyarakat terkait dengan program ini? Saya sih mengajak betul-betul masyarakat yang lagi keadaan hamil, terutama dengan keahlian saya,
bisa tidak merasakan efek dari pandemi COVID ini. Contohnya mungkin setidaknya bisa melihat langsung kondisi bayinya bagaimana, dan kita bisa langsung tangani kalau ada masalah-masalah yang terjadi pada kehamilannya. Dan pemeriksaan ini semuanya termasuk USG-nya. Kalau umpama bagus posisinya, kita 4 dimensikan, tidak ada perbedaan sama sekali dengan orang yang tidak berbayar dengan orang yang bayar. Kita tidak memilih-milih itu, kecuali obatnya mungkin yang kita mereka harus beli di apotik dimanapun itu ceritanya. Karena itu tidak berhubungan langsung dengan saya, di luar kemampuan saya ceritanya. Ya, meskipun nanti mungkin kita berikan obat yang relatif lebih murah yang terjangkau ya. Terjangkau lah. Iya, betul. Nah, Dokter Fadli, kan memang situasi pandemi COVID ini kan semakin mengganas ya di mana-mana. Betul. Dan ada beberapa kasus memang yang tidak bisa dipungkiri itu menginfeksi orang-orang yang hamil ya. Nah, kira-kira apa yang Dokter Fadli ingin sampaikan kepada ibu-ibu hamil agar pertama bisa terhindar dari infeksi COVID-19 ini? Saya juga pengalaman, Dok. Pengalaman dari tadi ini, saya lebih enak mengedukasi. Ternyata orang itu mengedukasi lebih enak kalau setelah memberi. Oh gitu. Jadi setelah kita memberikan pelayanan, kita edukasi masyarakat lebih enak, Dok. Dia pasti lebih ikhlas menerima. Daripada kita ngobrol cuap-cuap, bikin gini-gini, marah-marah sambil marah-marah, ternyata menurut saya nggak efektif. Betul. Lebih enak setelah kita periksa, kita bilang, Dok, setelah ini ibu kalau hamil itu lebih dampak kalau umpama kena COVID-nya lebih besar sebenarnya. Memang kenyataannya seperti itu, Dok. Varian Delta ini kalau menyerang ibu hamil bisa buruk buat ibu hamilnya lebih daripada kedua-duanya daripada orang yang tidak hamil ceritanya, Dok. Imunnya lebih bahaya lah ceritanya. Jauh lebih beresiko kalau ibu hamil kena varian Delta ini. Itu kira-kira kenapa ya? Saya nggak tahu, karena mungkin ya faktor dua orang yang harus berbagi mungkin, Dok. Seperti itu mungkin kalau kasarnya kita pikir. Iya. Jadi faktor resiko jauh lebih besar. Faktor resiko lebih besar ke ibu hamil daripada orang yang nggak hamil. Yang tidak hamil ya. Ya mungkin karena faktor imunitas juga ya. Imunitasnya pasti. Nah, kalau misalnya ibu hamil ini tiba-tiba terkena COVID, apa kira-kira yang perlu kita lakukan gitu? Agar ibu hamil ini tidak panik, tidak takut gitu. Intinya kalau umpama nggak ada gejala, tetap isoman aja, tapi isolasi mandiri dengan memakan vitamin-vitamin yang diberikan oleh dokter, termasuk asam folat, kalsium, dan kalau ada astaxanthin lebih bagus lagi, Dok. Oh gitu, iya. Wah, luar biasa. Jadi ini memang tanggung jawab kita ya, karena saya melihat perkembangan kasus baik itu di Makassar maupun di Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia secara umum memang banyak menginfeksi ibu-ibu hamil ya. Sudah mulai, Dok. Ya, sehingga dengan demikian kemarin saya melihat ada edaran presiden bahwa ibu hamil ya dibolehkan untuk vaksin ya. Tapi bukan wajib, tetapi bagi yang mau bisa. Boleh, Dok. Saya juga melihat edaran POGI sudah boleh dilakukan vaksin untuk ibu hamil. Ya, karena ini memang berisiko ya. Jauh lebih berisiko untuk ibu hamil. Lebih berat katanya, kalau kena jauh lebih berat katanya untuk ibu hamil. Iya. Nah, Dokter Fadli, sebenarnya jauh lebih menarik berbicara tentang pengalaman Dokter Fadli di kemanusiaan ketimbang berbicara objin. Saya dengar-dengar juga kalau objin sudah banyak. Iya. Nah itu dia makanya. Itu makanan sehari-hari ya. Kalau kebencanaan itu tidak setiap waktu tetapi insidentil. Betul. Dan memang membutuhkan jiwa-jiwa ya. Betul. Korsa kepedulian terhadap kebencanaan, dan saya melihat di Dokter Fadli ada. Nah, apa kira-kira yang menjadi persiapan-persiapan Dokter Fadli ya? Karena saya lihat ini kan banyak ya, Sulawesi Selatan ini sangat berpotensi terjadi bencana, sehingga mungkin ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita berikan masukan kepada seluruh stakeholder yang ada di wilayah kita dalam hal mitigasi bencana dan persiapan-persiapan menghadapi kebencanaan gitu. Kalau kebencanaan sebenarnya kan kalau kita berbicara jujur, Indonesia ini nggak siap untuk bencana. Nggak siap untuk bencana ya? Wah, luar biasa ya. Baik pemerintahnya, masyarakatnya, kita belum adaptif lah. Contoh kalau seumpama di luar, di Jepang kalau ada kalau ada gempa, orang semua sudah siap, sudah tahu berlindungnya bagaimana. Pemerintahnya juga sudah tahu bagaimana alarm yang harus dibunyikan, sudah tahu semua itu. Kalau kita kan nggak ada di sini, Dok.
Dan itu memang untuk kebencanaan, untuk menjadi adaptif harus ada triangle trust, Dok. Antara pemerintah, masyarakat. Kalau sekarang ini dimasukkan medisnya juga, Dok. Medis. Terutama di seluruh kebencanaan lah. Pemerintah harus dipercaya juga, Dok. Gimana caranya dipercaya ya, memberikan masukan-masukan yang bagus ceritanya, Dok, ke pemerintah. Jangan sampai miss ini, Dok, tidak trust lagi masyarakat yang pemerintah. Dan itu kalau sadar tidak sadar ya di Indonesia kita sudah terjadi seperti itu, Dok. Betul. Pemerintah tidak percaya sama masyarakatnya, masyarakat tidak percaya juga sama pemerintahnya. Ya. Bahkan ke tenaga medisnya juga seperti itu, Dok. Tenaga medis tidak dipercaya sama masyarakat, tenaga medis tidak percaya sama pemerintah ya. Jadi amburadul lah ceritanya. Terutama di pandemi Covid ini ya. Terutama di pandemi Covid ini. Kalau kita saling mengkambing hitamkan. Saling mengkambing hitamkan. Padahal kita harus melakukan apa yang kita bisa lebih lah, Dok. Jangan merasa yang paling pintar sendiri di Covid ini. Betul. Itu mungkin karena terlalu banyak berita-berita hoax yang beredar ya. Ya, sehingga memang perlu kita menginformasi dan mengedukasi masyarakat. Betul. Dan salah satu poin atau hal yang terbaik kita lakukan adalah diskusi-diskusi seperti ini. Betul. Ya. Terakhir, Dr. Fadli. Siap, ya. Dok. Minggu lalu saya sempat jalan-jalan ke Malino ya. Iya. Saya melihat ada Masjid Ananda. Siap. Ada nggak hubungannya dengan Rumah Sakit Ananda yang Dr. Fadli bina gitu? Siap, Dok. Alhamdulillah ada, Dok. Kebetulan saya sudah sempat membuat 2 masjid, Dok. Wah, luar biasa. Satu di Malino, satu di Makassar di kompleks rumah saya, Dok. Saya inisiasi lah di rumah kompleks untuk buat di Malino namanya Ananda supaya orang tahu bilang ini dari Rumah Sakit Ananda. Rumah Sakit Ananda. Jadi itu murni dari hasil keuntungan dari Rumah Sakit Ananda ya? Hasil usaha-usaha saya. Hasil usaha, gitu. Bukan cuma rumah sakit. Ada beberapa usaha yang alhamdulillah jalan. Travel juga kemarin masih jalan, alhamdulillah. Jadi keuntungan kita bikin masjid, Dok. Luar biasa ya. Dan ya begitulah, Dok. Baik, terima kasih Dr. Fadli waktunya. Ini sangat berharga sekali bagi saya secara pribadi maupun untuk masyarakat yang kira-kira banyak hal yang ingin diketahui oleh masyarakat, mulai dari peran-peran dokter kandungan tadi di medan bencana. Lalu kemudian yang kedua, program Dr. Fadli ini inovasi menurut saya. Dan inisiatif personal yang kira-kira sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Kita berharap bahwa gagasan Dr. Fadli seperti ini banyak dicontoh oleh dokter-dokter yang lain ya. Bukan hanya dokter kandungan, tapi mungkin dokter penyakit dalam, dokter bedah seperti saya. Saya rasa mungkin sudah dilakukan, Dok. Sudah ya? Ada beberapa yang sudah lakukan, cuman mungkin belum tahu main medsos. Mungkin begitu, Dok. Gitu. Saya rasa kalau teman-teman pasti sudah melakukan, dokter-dokter itu pasti punya yang untuk membantu orang pasti ada, Dok. Tapi di Makassar saya berkesimpulan bahwa ini yang pertama dilakukan oleh Dr. Fadli. Siap. Tidak bisa dibantah karena itu memang fakta ya. Siap, Dok. Baik, terima kasih Dr. Fadli. Siap. Ya, demikian Idea Podcast. Sampai ketemu lagi bersama Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.